Saya akan mulai dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diikhlaskan niat kita semua dan Allah jadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat teman-teman sekalian dengan tips yang pertama. Dan tips ini luar biasa teman-teman. Tips inilah yang akan menghilangkan semua beban pikiran Anda yang negatif, akan melapangkan dada Anda yang sempit, akan mengubah karakter Anda yang buruk menjadi baik, dan akan mengubah semuanya. Bahkan dari kesedihan kepada kegembiraan. Dan ini adalah asas dari kehidupan semua manusia. Hanya saja setiap muslim yang fokus padanya. Cuma kita sayangkan memang masih sangat sedikit muslim kembali kepada tips ini. Yaitu at-tauhid. Apa itu tauhid teman-teman sekalian? Tauhid adalah pengesaan dan pengikraran di pikiran kita, di hati kita, dan diikrarkan dengan lisan kita, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini tips yang pertama dan ini tips yang paling penting. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada pemilik, penguasa yang menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan. Dan apapun yang Anda lihat dan tidak lihat, kecuali Dia yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala pencipta, teman-teman sekalian. Pada saat kita sedang mengalami nikmat yang melimpah seperti misalnya badan sehat, Masya Allah, dan semoga Allah jaga selalu kesehatan kita ini, atau kita dalam keadaan kenyang, kita beristirahat yang cukup, kita melampiaskan biologis yang halal, kita memiliki kendaraan, harta dan segala macam, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah memastikan dalam surah Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur pasti aku akan tambah. Jadi yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan nikmat itu Allah, dan yang bisa mempertahankan hanya Allah. Ini konsep dasar sekali yang harus dipahami oleh setiap muslim. Begitu juga teman-teman sekalian, kalau kita sedang tertimpa cobaan ataupun musibah, yakinlah seyakin-yakinnya yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan musibah itu Allah, yang bisa menghilangkan hanya Allah. Corona ini, teman-teman sekalian, adalah salah satu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian virus penyakit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai cobaan bagi manusia. Ya. Agar manusia tidak terus-menerus dalam kondisi lalai. Bayangkan teman-teman kalau kita sehat terus, mungkin manusia akan lalai. Kalau kita kenyang terus nggak pernah lapar, mungkin tidak akan ada usaha. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hal-hal yang seperti ini untuk menunjukkan kepada manusia tentang keberadaannya. Kalau ada Allah yang menciptakan, corona tidak nampak dengan mata. Dikatakan virus, kecuali mungkin menggunakan alat-alat canggih. Tapi secara kasat mata tidak nampak. Namun teman-teman sekalian, dia bisa menggoyangkan dan membuat seluruh muka bumi ini, semua manusia, mayoritasnya bahkan kefikiran tentang masalah corona ini. Dan berapa banyak orang yang sudah jadi korban, baik itu dirawat di rumah sakit, ataupun mereka yang meninggal karena corona ini. Sehingga menjadi momok yang sangat menakutkan bagi manusia. Gitu kan? Kalau kita kembali kepada tauhid kita, pengesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwasanya corona dan penyakit-penyakit yang lain ini, Allah lah yang menciptakan dan memang tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa. Gak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Maka pasti Allah pun mampu untuk menyelamatkan kita dari corona tersebut. Ini tips yang luar biasa. Coba kita teman-teman sekalian mentadabburi beberapa ayat Al-Quran. Hampir semua ayat Al-Quran sebenarnya bicara tentang masalah tauhid ya. Cuma siapa di antara kita yang kembali kepada tauhid itu dengan sebenar-benarnya? Terbukti teman-teman sekalian, kita seringkali kalau sakit, yang pertama kita dahulukan adalah ke dokter siapa. Bukan tidak boleh, nanti akan kita sebutkan. Di tips yang kelima nanti kita berobat. Tapi teman-teman, sebelum itu semua, kita punya rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Begitu seorang muslim bangun pagi hari dan dia sakit, maka yang paling pertama dia lakukan adalah menerima sebagai keputusan Allah ini. Kata Nabi SAW, jangan kalian mengucapkan, kalau terjadi sesuatu katakan, la qaddarallahu wa ma sya'a fa'al. Allah sudah menakdirkan dan Allah melakukan apa yang dia inginkan. Dan jangan kalian membuka pintu lau. Lau itu kalau seandainya. Karena Allah membuka pintu syaitan.
akan membuka pintu syaitan. Kalau seandainya saya tidak ketemu sama si fulan, saya tidak kena. Kalau seandainya saya tidak tidur semalam, saya tidak akan kecurian. Kalau seandainya. Ini kalau sudah terjadi dalam akidah Islam, kita harus yakin Allah sudah takdirkan sebagai bentuk cobaan. Bagaimana? Terima. Memang begitu. Kita punya dua sayap dalam kehidupan kita ini. Kalau kita imbangin teman-teman, dua-duanya berimbang ini, maka kita akan tenang melalui kehidupan ini. Yang pertama syukur kalau nikmat ada, sayap yang sisi kanannya, sisi kirinya adalah sabar pada saat cobaan datang. Dan ini harus berimbang, nggak bisa tidak. Sebagaimana Anda makan kenyang, alhamdulillah, tidur enak, alhamdulillah, biologis nyaman dengan pasangan, alhamdulillah. Misal contoh, Anda bersyukur supaya nikmat itu bertambah. Begitu juga pada saat cobaan datang, Anda harus terima. Ini harus berimbang. Ya. Banyak orang subhanallah mungkin dia kalau disuruh bersyukur dia mau, tapi kalau disuruh bersabar dia nggak mau, nggak bisa. Bukan cuma kita, para nabi-nabi, para rasul-rasul, ya. Utusan Allah SWT diuji oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW sakit. Nabi Ibrahim AS sakit. Digambarkan dalam banyak dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Nabi Ibrahim AS mengatakan, wa idha maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, hanya Allah yang menyembuhkanku. Diceritakan tentang Nabi Ayyub AS sakit. Sampai hampir 20 tahun beliau sakit. Kusta dan dijauhi oleh masyarakatnya. Tapi beliau tetap berdoa kepada Allah SWT. Allah sembuhkan. Nabi Muhammad SAW pernah demam, ya. Sakit. Nabi SAW merasakan. Ya, dan ini terjadi pada orang yang terbaik. Itu juga dengan kita tentunya. Jadi nggak mungkin Anda nggak pernah sakit. Itu nggak mungkin. Sebagaimana Anda juga tidak mungkin nggak pernah lapar. Anda nggak pernah haus. Pasti semuanya akan terasa. Ya, seperti itu. Nah teman-teman sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita ini pada saat mendatangkan cobaan kepada kita, sebenarnya menginginkan kita agar kembali kepadanya. Itu sebenarnya target utamanya itu. Bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Coba kita renungi dulu beberapa ayat teman-teman sekalian. Coba saya berharap teman-teman membuka ya surah Hud, surah nomor 13 dalam Al-Quran ya. Dimulai dari ayat satunya. Saya akan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan dibuka di aplikasi Al-Quran di handphone Anda. Surah Ar-Ra'd, maaf, bukan surah Hud, surah Ar-Ra'd. Mohon maaf saya ucap tadi salah. Surah Ar-Ra'd tentang masalah guntur ya. Ar-Ra'd mulai ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Alif lam mim ra. Semua huruf-huruf terputus di awal Al-Quran ini hanya Allah yang tahu maknanya, kata para ulama, atau nama lainnya surah itu. Tilka ayatul kitab. Ini adalah ayat-ayat kitab atau Al-Quran. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq. Dan kitab yang diturunkan kepadamu hai Muhammad dari Tuhanmu ini benar-benar adalah benar dari sang pencipta Allah. Ini Al-Quran yang sekarang kita baca pun ayatnya benar-benar turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin aktsaran nasi la yu'minun. Tapi sayangnya kebanyakan manusia tidak mau beriman kepadanya. Tidak mau baca, kalaupun baca maka mereka tidak mau menerapkan dalam kehidupan mereka. Masa sih ayat Al-Quran bisa menyembuhkan? Nah, muncul pertanyaan seperti itu. Nanti kan kita jelaskan di poin atau tips yang kedua ya. Renungi dulu teman-teman. Siapa sih yang kita sedang bahas tauhidnya nih? Yang menjadi tips utama menghadapi semua permasalahan hidup kita, termasuk corona. Allah. Siapa Allah? Perhatikan Allah, kenalkan dirinya di ayat keduanya. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Thumma istawa 'ala al-'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Kullun yajri li ajalin musamma. Yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Perhatikan, kata Allah, Allah lah. Siapa Allah itu? Siapa yang Ustaz bahas tentang masalah mentauhidkannya? Kata Allah, Allah lah yang telah meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana kamu lihat. Ini ayat, potongan ayat yang luar biasa. Coba perhatikan langit teman-teman sekalian. Kita bisa lihat ke langit ini ya, sejauh mata kita memandang. Dan langit ini sama mau di Asia, tidak usah kita bicara negara Indonesia, Asia, benua Asia, di Afrika, di Eropa, di Amerika, ya, di Australia, sama. Langitnya sama.
saking luasnya gitu. Sampai tidak bisa terlihat ujungnya. Dan siapa di antara Anda yang pernah melihat ada tiangnya? Kalau Anda tidak temukan tiang, dan memang tidak akan pernah akan Anda temukan tiangnya, bagaimana bisa langit yang seraksasa ini, sebesar ini, tidak rubuh menimpa kita? Apa yang menopangnya? Kalau Anda jawab, tidak ada yang menopangnya, tidak ada tiang. Lalu bagaimana dia bisa berdiri? Dari mana asalnya? Langsung Allah sang pencipta yang Anda sebagai seorang muslim langsung diajarkan, ya, kalau pencipta kalian adalah Allah. Siapa Allah itu? Yang telah mendirikan langit yang kalian lihat tanpa tiang. Setiap muslim sudah tahu, satu hari dia sholat 5 waktu, dia sujud kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia zikir kepada Allah, dia baca Al-Quran, ya. Dia mengikuti Rasulullah SAW, utusan Allah yang membawa Al-Quran itu. Allah lah yang telah mendirikan langit tanpa tiang yang kalian lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy-Nya, di atas singgasananya, di atas langit sana. Dan dialah, kata Allah, yang telah menundukkan matahari dan bulan. Apa makna menundukkan? Setelah itu dijelaskan. Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Matahari terbit di pagi hari, terbenam di sore hari, lalu bulan kelihatan di malam hari. Begitu terus. Kira-kira teman-teman, kalau tidak ada yang atur ini, bisa seperti ini rapinya? Terbit di sini, terbenam waktu tertentu, terbenam di waktu tertentu, lalu kemudian ada bulan terlihat. Dan subhanallah, seluruh muka bumi ini mengalaminya. Walaupun ada perbedaan. Di sini terbit matahari, mungkin di sana terbenam. Ya. Di sana terbenam, di sini terbit. Bulan kelihatan malam di sini, juga kelihatan nanti di malam di sana. Sama, walaupun beda waktunya, walaupun jaraknya jauh. Sederhana. Anda berpikir pakai akal sehat Anda. Ayat Al-Quran untuk ditadabbur, ini kita sedang tadabbur ayat. Apakah masuk akal teman-teman sekalian? Semua ini ada tanpa ada yang mengaturnya. Di mana akal manusia yang berfaham ateis? Tidak ada Tuhan. Lalu siapa yang atur semua ini? Rumah Anda sendiri, tidak usah jauh-jauh. Apakah tiba-tiba Anda tanpa ada yang membangunnya? Listrik di rumah Anda tiba-tiba ada tanpa ada yang memasang listrik tersebut dan juga menyala tanpa ada yang menyalakannya? Coba pakai akal sehat. Al-Quran turun mengajak bicara akal manusia. Allah yang telah mengatur bulan, matahari dan bulan. Semuanya beredar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu Allah mengatakan, dan Allah mengatur urusan makhluknya. Ini luar biasa teman-teman. Mengatur urusan makhluknya. Saya dan Anda dan seluruh manusia, seluruh hewan, seluruh tumbuh-tumbuhan, bahkan benda-benda mati mungkin di mata kita, ya batu, tanah dan seterusnya. Semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid menurut saya teman-teman sekalian, Allahu a'lam, adalah luar biasa tips dalam semua kehidupan kita. Semua kunci kebahagiaan ada di sini. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan lihat apapun yang kita lihat atau tidak lihat oleh mata kita, kita akan yakin ada penciptanya. Kita sama batu sama air sama api sama-sama makhluk. Ada yang menciptakan kita. Dan kata kuncinya yang Anda lihat di muka bumi ini terjangkau tidak terjangkau oleh mata Anda. Manusia dengan berbagai macam warna kulitnya, bahasanya, postur tubuhnya, paras wajahnya, warna kulitnya, segala macam. Hewan-hewan dari semut, serangga-serangga, kemudian lebih besar lagi kelinci, ayam, lebih besar lagi kambing, rusa, lebih besar lagi sapi, kerbau, ya, kuda, lebih besar lagi zebra, gajah, dan seterusnya. Semuanya itu miliaran jumlahnya. Setiap spesiesnya itu sudah jutaan jumlahnya. Luar biasa jumlahnya. Gitu. Kemudian tumbuh-tumbuhan. Dari rumput yang kecil, sayur-sayuran, buah-buahan yang kita bisa rasakan, kita bisa rasa. Sampai ke pohon beringin yang besar, pohon yang sampai ratusan tahun umurnya. Besar. Semua itu. Semua yang di lautan. Semua jenis hewan-hewan, ikan-ikan, cumi, udang, semua dengan beragam macam keajaibannya. Semua burung-burung yang berterbangan di udara. Semua Anda lihat miliaran bintang-bintang bisa gemerlapan kelihatan. Semua. Dan yang tidak kelihatan oleh mata Anda, kata kuncinya tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa. Ya. Tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang menghilangkan atau memusnahkan kecuali Allah. Itu dasarnya.
Walaupun kita manusia, postur tubuhnya kecil misalnya. Dengan tauhidnya kita bisa menjadi besar. Karena kita tahu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak sembah kecuali Allah SWT. Dan kita hanya bergantung kepada Allah. Tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah. Dan tidak yakin kecuali apapun yang sudah Allah tekankan untuk kita yakini. Apa yang telah menimpa kita, Allah sudah tentukan. Dan kita terima dan kita bersabar. Apa yang Allah berikan sebagai nikmat, kita bersyukur. Kata kuncinya sederhana. Lalu Allah mengatakan, Allah mengatur segala urusan makhluknya. Dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Semua ini kata Allah, aku jelaskan, aku yang mendirikan langit tanpa tiang, ya, aku yang mengatur matahari dan bulan dan nampak depan mata. Kemudian akulah yang telah mengatur seluruh urusan makhluk. Semua itu agar kalian yakin tentang keberadaanku, kata Allah, dan kalian yakin nanti akan kembali kepadaku pada saat orang meninggal dan menuju ke akhirat. Cukup sampai situ? Belum. Ini baru 2 ayat nih. Ayat yang ketiga. Kata Allah SWT. Allah kenalkan lagi dirinya. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Renungi teman-teman. Saya harap Anda tenangkan fikiran. Renungi ayat ini dengan niat. Minta kepada Allah agar ayat ini masuk dalam hati Anda. Betul-betul akan menjadi tips keamanan dalam setiap keadaan Anda. Demi Allah, iya. Perhatikan kata Allah. Dan dia-nya besar, katakan ti Allah. Sudah bicara masalah langit, sekarang Allah bicara masalah di bumi ini. Dialah yang telah menghamparkan bumi. Sehingga kita bisa membangun di atasnya, kita bisa berjalan di atasnya, ya. Kita bisa bercocok tanam, kita bisa ambil hasilnya. Bumi yang begitu luas yang Anda pijak ini, masa tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakan? Seperti orang ateis kan nggak masuk akal pikirannya gitu. Allah kenalkan, dia yang telah menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung, semua gunung-gunung Allah yang ciptakan. Mau yang berapi, mau yang gunung batu, dengan tumbuh-tumbuhnya, dengan segala macam kandungannya. Allah bilang semua, menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, di atas bumi itu. Ini nggak gampang. Sekarang satu komplek perumahan, kita kasih rasional nih. Rumah itu ditata oleh seorang arsitek dan teknik sipilnya diatur sehingga jadilah satu komplek perumahan. Ini rumahnya, ini jaraknya, ini halamannya, ini alirnya, ini airnya, ini listriknya, dan seterusnya lah. Ini jalan di komplek tersebut diatur. Ini fasumnya, fasilitas umumnya untuk dipakai, misalnya taman segala macam. Kalau kira-kira nggak ada orang yang buat itu, kira-kira bisa terjadi teman-teman. Tiba-tiba ada komplek perumahan tanpa ada yang ciptakan. Karena manusia unik. Dia berpikir, oh ini hebat nih pemilik kompleknya. Oh canggih pemikirannya. Oh bagus gambarnya. Apalah tata-tatanya, tata ruangnya bagus, tatanya rapi dan segala macam. Itu oke, kita tidak salahkan. Tapi bagaimana Anda memungkiri kalau alam semesta yang begitu rapi ini, dengan luasnya, terhamparnya bumi ini, dengan sungai dan lautannya, kemudian bisa dirasakan sejuk airnya, asin air laut, sejuknya dan tawarnya air sungai. Kemudian buah-buahan yang tumbuh dari air yang membasahi bumi sehingga keluar kelapa, keluar manggis, keluar semangka, keluar semuanya yang Anda bisa rasakan. Lalu Anda bilang tidak ada Tuhannya. Dan kalau Anda yakin teman-teman, walaupun dari seorang muslim sudah tahu Tuhan Allah kalau ditanya, tapi belum yakin, coba renungi ini. Ini tips yang luar biasa. Semua tidak terkecuali la ilaha illallah. Tidak ada Tuhannya, tidak ada pemiliknya, tidak ada penguasanya kecuali Allah. Allah mengatakan, semua gunung-gunung dan sungai-sungai di atas bumi tersebut Allah. Lalu Allah mengatakan, Allah yang mengadakan. Lalu Allah mengatakan, dan padanya pula di bumi itu. Dia-nya besar kata ganti Allah, menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang manis, ada yang asam. Semua itu agar orang berpikir, kok bisa pohon yang sama, jenis yang sama pohonnya, ditanam di tanah kebun yang sama, kok hasilnya nggak sama semuanya? Ada perbedaan. Satu pohon aja pasti ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ada yang lebih manis, ada yang kurang manis, dan seterusnya. Dari mana itu? Kalau Anda bilang kan ada petani Ustaz, ada pemilik kebun. Berapa banyak pohon yang dirawat oleh manusia?
Dan berapa banyak pohon yang tumbuh liar di hutan sana. Yang tidak ada manusia menjangkau dengan tangan mereka. Tumbuh liar. Siapa yang mengurusnya? Dan lihat hutan-hutan. Ketik di YouTube. Keajaiban hutan atau apa. Lihat gambar. Lihat. Siapa yang menata semua itu? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menutupkan malam kepada siang. Ini pada buah-buahan ini luar biasa banyak sekali tanda-tanda. Saya biasa bilang begini teman-teman, saya ingatkan kembali diri saya. Kalau Anda masuk misalnya ke satu supermarket, Anda pengen sekali makan anggur misalnya. Jangan menjadi orang seperti ateis, Anda orang muslim. Anda punya iman dalam hati. Maka apa yang harus Anda lakukan teman-teman sekalian? Pada saat Anda ingin anggur misalnya, bukan cuma sekedar, oh mbak, mas, mana yang manis? Ini, beli, selesai. Coba, enak ya, manis, selesai. Itu sederhana sekali gitu. Sayang kalau cuma seperti itu. Lalu bagaimana Ustaz? Coba renungin. Anda pada saat beli anggur tersebut. Siapa yang buat anggur seperti itu? Tertancap di tangkainya dengan begitu rapi. Warnanya, lembut kulitnya, cita rasa dalamnya, aromanya. Bahkan lemahnya manusia teman-teman sekalian. Dan Anda harus yakin ada Tuhan yang menciptakan. Kalau Anda petik satu buah anggur dari tangkainya, Anda tidak mampu menancapkannya kembali. Tidak akan direnungi itu. Ini bertauhid kepada Allah, ternyata ada penciptanya. Buah anggur yang saya makan, saya diciptakan oleh Allah. Buah ini juga Allah yang ciptakan. Dan tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Populasi manusia tidak pernah habis. Populasi buah-buahan tidak pernah habis. Pertumbuhan, terus perkembangan buah-buahan tidak pernah habis. Dan tidak bisa tercampur baur, ini anggur begini, apel begini, warnanya begitu, cita rasanya. Pisang, tetap rapi dengan luar biasa. Hampir tiap hari kita bisa lihat pisang di Indonesia. Dengan warna kuning, warna hijau. Anda lembut, begitu lembutnya tekstur kulitnya, dagingnya di dalam isinya, manisnya. Cuma dimakan saya selesai. Jadikan nutrisi tubuh dan menghilangkan nafsu yang kita akan lagi ingin. Nah, teman-teman sekalian, renungi itu. Renung. Anda biasa makan ayam, bukan cuma sekedar ambil ayam teman-teman sekalian. Pengen ayam potong sembelih, oh enak ya ayam goreng, oh buat kari. Akhi dan ukhti, ayam itu dari mana? Coba Anda lihat ayam jago ya, biasa Anda lihat. Perhatikan bulunya saja. Kalau Anda perhatikan baik, karena ayam ini hampir tiap hari kita lihat, jadi kita tidak terlalu memikirkan. Coba renungi, siapa yang mau memberikan warna merahnya, warna hijaunya, warna coklatnya, warna hitam, canggih sekali, indah sekali warna kulitnya, warna bulunya itu. Yang Anda kadang-kadang sembeli, Anda siram pakai air panas atau rendam supaya bulunya dibuang di sampah. Satu tangkai bulu itu, berapa banyak bulu di situ? Kalau Anda hitung, mungkin Anda capek kalau Anda hitung itu. Dari mana itu? Warnanya dari mana? Dari mana bulu itu? Dan ayam ini tidak pernah habis, subhanallah. Telurnya, tiap hari kita bisa konsumsi. Tiap hari kita dapatkan. Luar biasa ya. Kalau Anda tidak tersentuh dengan ini, luar biasa. Anda harus banyak istighfar kepada Allah SWT. Lalu kata Allah, dan dia yang menutupkan malam pada siang. Ini tiap hari nih. Kayak sekarang lagi siang hari begini. Dari mana ini matahari bisa terang seperti ini? Sebentar malam, gelap. Sederhana. Anda masuk, kayak saya di studio ini sekarang. Bagaimana bisa ada penerangan ini tanpa ada yang mengadakan? Kami centek, kami tekan, kami pencet ya. Panel listriknya, maka lampu menyala. Kami switch on kan nyala, switch off-nya kami tekan lagi mati. Kan begitu. Itu depan mata kita bisa lihat. Bagaimana dengan pergantian siang malam yang kita bisa lihat tiap hari? Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Lalu Allah mengatakan, sungguh pada yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Makanya kita sekarang ajak berpikir. Ya. Ini luar biasa. Cukup sampai situ? Belum. Allah masih kenalkan lagi. Perhatikan di ayat 4-nya. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Ada lautan, ada daratan. Ada kebun-kebun anggur. Tadi sudah kita kasih contoh anggur. Allah sebutkan anggur sebagai keajaiban. Tanam-tanaman. Segala macam jenis tanam-tanaman. Warna-warni. Wahai manusia. Lalu kau pungkiri Tuhanmu. Tidak ada penciptanya. Yang warna kuning, yang warna merah, yang warna pink. Seperti pohon-pohon yang banyak didatangi di Jepang, di musim semi. Dan sekian banyak. Warnanya luar biasa. Keajaiban luar biasa. Lalu kata Allah SWT. Pohon kurma yang bercabang. Dan yang tidak bercabang. Ada banyak yang bercabang buahnya, ada juga yang tidak. Disirami dengan air yang sama, tapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Tadi saya sudah kasih contoh. Dalam satu kebun, sama areanya, sama jenis tanahnya, bibitnya sama, disiram dengan air yang sama, dikasih pupuk yang sama. Kok beda? Ini lebih banyak buahnya daripada ini. Kok ini lebih manis daripada ini? Allah mengatakan itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau mengerti. Ini renungi teman-teman, buah-buahan yang kita lihat tiap saat seperti itu. Ya. Dan banyak sekali ayat Al-Quran, banyak sekali yang membahas masalah ini. Banyak sekali. Ini baru sebagian saja. Anda tiap sholat baca kan? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan. Tuhan apa? Rabb itu pencipta, pemilik, penguasa, pengada, yang hidupkan, yang mematikan, yang menggantikan siang dan malam, yang menurunkan hujan. Tuhan, pemilik, penguasa alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, dia maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, raja hari kebangkitan nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, tunduk dan patuh. Setelah tahu ini, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini konsep dasar setiap muslim. Al-Fatihah minimal kalau di salat wajib 17 kali Anda ulangi, bahkan bisa lebih daripada itu. Ya. Kalau bukan membahas 5 tips ini teman-teman, mungkin membahas tauhid aja nggak akan selesai dalam 1 kali 2 pertemuan. Anda bisa, saya sarankan kembali ke bahasan kami di YouTube, ada di playlist insya Allah kitab tauhid. Ada 66 bab kami bahas tentang kitab tauhid itu. Tulisan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan ada juga bahasan kami di kitab Minhajul Muslim. 4 bab pertama, masalah akidah. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa judul kami membahas masalah ini. Seperti indahnya menjalin hubungan dengan sang pencipta Allah. Kemudian ada judul yang lain juga. Ini judul ceramah ya. Kemudian ada juga ceramah saudaraku inilah pondasi agamamu. Kemudian saudaraku inilah rahasia rezekimu ya. Kemudian kenalilah Tuhanmu, engkau akan bahagia. Semua ini sudah kami jelaskan teman-teman sekalian. Dan ini saya katakan tadi, kalau seandainya kita ingin bahas, maka tidak akan cukup waktunya. Tapi saya ingin menyampaikan secara ringkas semuanya. Yang penting tadi garis besarnya Anda sudah punya gambaran. Tips yang pertama, bertauhid. Artinya gini, kalau corona sekarang lagi menyebar, yang ciptakan saya Allah, yang ciptakan corona Allah, yang bisa menghilangkan Allah. Dan Allah datangkan sebagai cobaan bagi hambanya. Tugas saya bersabar. Apa itu sabar? Menerima keputusan Allah lalu ikhtiar cari jalan keluar. Itu sabar. Bukan lulus dada dulu manis. Nah, tapi yang penting Anda sudah tahu, oh ternyata Allah yang ciptakan. Lalu bagaimana solusinya? Minta kepada Allah.